This meeting is being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururil anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan baik itu jasmani maupun rohani, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan matrikulasi Al-Quran hari keempat. Salawat beriringkan salam selalu kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita hadiahkan kepada beliau menjadi wasilah yang nantinya akan bermanfaat bagi kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian yang Ustaz banggakan, kita akan melanjutkan kembali pembahasan berkenaan dengan tahsinul Quran. Apa itu tahsinul Quran? Yaitu membenarkan bacaan Al-Quran, atau bisa diistilahkan juga penerapan ilmu tajwid ke dalam bacaan Al-Quran. Itu tahsinul Quran. Ilmu tajwid ini perlu kita pelajari, bahkan sangat perlu sebelum kita memulai membaca Al-Quran, ya. Para ulama menegaskan bahwa mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Mempelajari ilmu tajwid. Oke, Davin. Nah, silakan Davin, diaktifkan mikrofonnya. Apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Wajib, Ustaz. Wajib. Oke, Ustaz. Wajib. Ada lagi? Siapa lagi? Silakan diaktifkan mikrofonnya. M. Rafi, coba. Apa hukum mempelajari ilmu tajwid? M. Rafi, Pratama. Ya, Rafi? Wajib. Apa hukumnya? Wajib. Oke, ya. Jadi mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya wajib kifayah, fardu kifayah, ya. Jadi bukan wajib saja, tapi ada kifayahnya. Jadi apabila satu orang saja yang sudah mempelajari ilmu tajwid itu sudah terbebas dari dosa. Semua kita terbebas dari dosa. Asalkan ada satu saja, minimal satu. Ini hukum mempelajari ilmu tajwid. Dan wajib ain ketika itu diterapkan dalam bacaan Al-Quran. Jadi masing-masing kita akan mendapatkan hukum wajib ain, ya, ketika itu diterapkan dalam bacaan Al-Quran. Jadi jangan main-main
ketika membaca Al-Quran jangan main-main. Karena wajib hukumnya kita menerapkan ilmu tajwid dalam bacaan Al-Quran. Sebagaimana perkataan Ibnu Jauzan, wal akhdhu bitajwidi hatmul lazim malam yujawwidil Quran asim. Jadi membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid itu wajib hukumnya, dan berdosa apabila membaca Al-Quran tidak menggunakan kaidah-kaidah tajwid. Ini sesuai juga dengan anjuran yang Allah sampaikan dalam ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi membaca Al-Quran dengan tartil yang optimal. Nah, ini anjuran kita membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid, ya. Jadi wajib hukumnya. Jadi ketika membaca tidak boleh sembarangan lagi. Jangan menyepelekan tajwid. Nah, contohnya, ini sering sekali walaupun sudah tahu hukumnya, tapi sering sekali kita lalai. Contohnya hukum mad tabi'i. Ada yang tahu, Ananda? Mad tabi'i apa saja hurufnya? Alif, waw, ya. Coba Zakwan. Nah, siapa tadi? Coba Ustaz tunjuk Zakwan. Zakwan. Akan diaktifkan mikrofonnya. Apa saja huruf mad tabi'i? Ayo Zakwan. Tunggu dulu, Ustaz. Mau dicari dulu catatannya? Ustaz. Atau Davin. Alif, waw, ya. Apa saja hurufnya? Alif, waw, Alif, ya. waw, dan Ya. ya. Dan ya. Sudah tahu semua kan hurufnya? Saya yakin sudah tahu semua. Tapi terkadang dalam penerapannya ini sering sekali tertukar. Ya, tertukar cara membacanya. Terkadang panjang diubah jadi pendek, atau sebaliknya pendek jadi panjang. Ini lalai kita, ya. Lalai dalam melihat hukumnya, hukum dari mad tabi'i. Nah, berapa temponya? Tempo bacaannya berapa? Panjangnya berapa? 2 rakaat. Rais, coba Rais. 2 rakaat. Rais? 2 harokat, Ustaz. 2 harokat atau 1 Alif. alif, ya. Nah, untuk hukum mad tabi'i temponya itu 2 harokat atau 1 alif. Nah, ini tidak boleh kurang dari 1 alif atau 2 harokat. Jadi kita sudah tahu hukum mad tabi'i itu memanjangkan, panjang. Temponya 2 harokat, tetapi masih saja tertukar kadang. Sering sekali tertukar, yang panjang dibaca pendek, ataupun sebaliknya. Nah, ini menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai salah lagi, kita sudah tahu hukumnya. Nah, kalau sudah tahu hukumnya, tidak diterapkan dalam bacaan Qur'annya, ini berdosa, ya. Jadi mulai sekarang, yang sudah tahu hukum tajwidnya, dipraktekkan. Bisa dipahami, ya, Ananda, semuanya. Apabila sudah tahu hukumnya, dipraktekkan. Oke. Dalam ilmu tajwid,
itu ada bagian-bagiannya, ada turunannya. Turunan dasarnya, yang paling dasar itu makharijul huruf. Kemarin sudah dipelajari juga di hari pertama ya, makharijul huruf. Nah, ini selalu berdampingan dengan sifatul huruf. Kalau sudah ada makharijul huruf, tentu di sana ada sifatul huruf. Nah, sifatul huruf ini itu tidak bisa dipisahkan dengan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf-huruf ya. Jadi ketika ada makharijul huruf, tentu ada sifatnya. Ada sifatnya, ada karakteristiknya. Sama dengan halnya kita lahir ke dunia, masing-masing mempunyai karakter yang berbeda. Tentu tidak akan sama karakter Nazam dengan Davin ataupun dengan Razik. Ya, itu karakternya pasti berbeda-beda, tidak akan sama. Begitu juga dengan huruf hijaiyah, masing-masing mempunyai karakter yang berbeda. Oleh karena itu, sebelum kita membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, tentu makharijul huruf dan sifatul huruf ini harus sudah dipahami. Memang ini dasar, pelajaran dasar, tetapi banyak orang yang kesulitan dalam mempraktekkannya. Kenapa sulit? Karena memang kita termasuk dari orang A'jam ya, orang selain daripada suku Arab. Nah, kalau orang Arab menyebutkan huruf hijaiyah itu sempurna, itu mudah menyebutkannya. Tetapi kita termasuk dari suku A'jam, orang A'jam, jadi ada kesulitan. Ditambah lagi di Indonesia itu banyak suku-sukunya ya, terbagi menjadi beberapa suku. Nah, ini tentu menyebabkan ada beberapa huruf yang mungkin dalam pengucapannya tidak sesuai, dikarenakan pengaruh dari dialeknya, dialek daerah masing-masing. Nah, ini menentukan kesulitan atau mudahnya seseorang dalam menyebutkan huruf-huruf tertentu. Contohnya saja apa? Huruf ba. Mungkin ada sebagian daerah yang mudah mengucapkan huruf ba, tapi ada daerah yang lain atau suku yang lain yang kesulitan. Nah, contohnya saja, ini saya contohkan dari suku Jawa. Mengucapkan huruf ba itu ada tambahan huruf M-nya, mba gitu. Ini sering mungkin kita dengar. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini itu terjadi karena dipengaruhi oleh logat ya, atau dialek dari masing-masing daerah. Nah, dengan adanya pembelajaran tahsinul Quran, kita minimalisir pengucapan-pengucapan yang kurang benar. Nah, kita coba untuk memperbaiki itu melalui pembelajaran tahsinul Quran. Baik, selanjutkan. Pada sifatul huruf, mungkin Anda semua sudah mempelajari kemarin makharijul huruf, tempat keluarnya huruf ba, tempat keluarnya dari mana? Mulut. Ada yang tahu? Mulut. Iya, keluarnya dari mulut. Bibir, Apa Ustaz. posisinya di mana? Dua bibir. Nah, Raid. Ya, Razik, coba Razik, di mana? Dua bibir. Di dua bibir, dalam atau luar? Luar. Dalam. Dalam luar. Nah, kalau dua bibir bagian luar bagaimana itu? Coba, mungkin ada yang Dalam, bisa Ustaz. mempraktekkan luar. Dalam ya? Dalam apa Dalam. luar ini? Dalam. Dalam ya. Oke. Jadi perlu kita pahami
Jadi jangan sampai salah lagi. Nanti pangkal lidah bagian luar gitu. Pangkal lidah bagian luar bagaimana kita mempraktekannya? Tentu lidah ada di dalam mulut ya. Nah, ini penting Anda semua pahami. Sebelum belajar membaca Al-Quran, yang diperhatikan yaitu makharijul huruf, sifatul huruf. Nah, ini penting sekali untuk dipelajari. Oke, di sini Ustadz akan klasifikasikan atau kelompokkan sifatul huruf. Ini terbagi menjadi dua. Ada sifatul huruf itu hams, ya. Sifat lazimnya hams dan jahr, ya. Bagaimana tulisannya, Ustaz? Nah, silakan Ananda semua siapkan catatannya. Siapkan catatannya. Sudah? Nah, yang pertama akan kita bahas sifatul huruf. Ini secara garis besarnya Ustaz sampaikan. Hams. Nih, hams. Jelas ya di sana? Sifatul huruf itu ada banyak. Tapi secara garis besar itu ada dua yang akan Ustaz bahas. Yang pertama hams, ya. Silakan ditulis. Nah, Anda boleh membuat seperti ini ya. Untuk dicatat. Nah, seperti ini boleh. Buat kolom seperti ini. Agar mempermudah nantinya ketika pengulangan materi ataupun materi itu akan dihafal. Dibuat 3 kolom. Sudah semua ya? Oke, hams. Gimana Gimana gambarnya? Jelas? Si. Yang pertama, kolom pertama itu tertulis sifat lazimnya. Sifat Kolom lazim. kedua hurufnya. Kolom ketiga pengucapan, karakter pengucapannya. Ada 3 kolom ya. Sudah dibuat semua? Ustaz. Apa Ustaz? Tidak jelas, kurang jelas. Apa aja Ustaz? Kurang jelas Ustaz. Kurang jelas? Iya Ustaz. Nah ini. Ini sengaja Ustaz tidak menggunakan screen ya. Khawatir Ustaz nanti tercoret-coret lagi karena nampaknya Anda Ustaz ini kreatif semua ya. Kreatif untuk mencoret-coret itu ya screen-nya. Jadi sengaja Ustaz membuatnya melalui kertas. Tidak bisa mencoret lagi ya. Kemarin Ustaz perhatikan di hari pertama itu banyak yang mencoret-coret itu. Screen-nya sudah ditampilkan. Jadi sekarang alternatifnya, Ustadz buatkanlah seperti ini. Nah, jadi 3 kolom, buat 3 kolom. Yang pertama, kolom pertama itu sifat lazim. Sifat lazimnya apa? Kolom kedua huruf-hurufnya. Nah, nanti Ustadz akan sampaikan satu persatu hurufnya. Yang ketiga, kolom ketiga itu karakter pengucapannya. Oke, sudah semua ya? Ustaz. Kalau sudah, yang pertama. Huruf pertama sifat lazim atau sifat hamas. Sifat hamas huruf pertama itu ta. Apa? Ta. 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 Nah, ta ini hamas itu berarti ada hembusan.
Tapi jangan dihembus kuat-kuat ya. Ini contohnya. Nah, sudah disiapkan semua tisunya kan? Tisunya. Nah, coba dipegang antara ujung yang satu dengan ujung yang satunya. Nah, seperti ini. Kalau dia bergetar, nah itu sudah cukup. Jangan sampai gitu. Nah, itu hentakan ya, jangan sampai hentakan. Karena karakter pengucapan dari huruf hamzah ini itu lemah ya. Kalau dihentak, nah itu nanti terjadi kesalahan dalam pengucapannya. Cukup bergetar saja. Kalau sudah bergetar berarti sudah sempurna itu pengucapannya. Jangan sampai gitu. Ibaratnya seperti di ditembak seperti itu ya. Jangan sampai. Cukup saja bergetar. Dan lidahnya tidak boleh digigit ya. Nah, kalau digigit nanti semua huruf hijaiyahnya diucapkan, lidahnya digigit, habis lidahnya. Sakitan nanti lidahnya. Jadi mengucapan huruf ta, dia berdesis, ada keluar desis dia ya. Ta, tapi jangan ta, karena karakternya lemah. Jadi slow saja, santai saja pengucapannya. Tapi ada keluar napas, keluar desisan. Yang pertama huruf ta, karakternya lemah. Jadi ketika membaca, misalkan kita membaca Quran, ini hurufnya hamzah. Kita mengharuskan harus kuat bacaannya, tetap walaupun kuat, karakter pengucapannya tetap lemah ya. Tabarakallazi. Jangan tabarakallazi. Nah, itu berarti kuat karakter pengucapannya. Ini bisa dipahami Ananda ya? Jelas suara Ustaz di sana? Jelas. Nanti yang tidak mengaktifkan kamera lebih banyak prakteknya. Dipastikan Anda simak apa yang Ustaz sampaikan. Yang pertama ta, yang kedua ta. Ya. Berapa? Yang kedua? Nanti saja tilawahnya ya. Dengarkan dulu Ustadznya. Untuk bertilawahnya nanti saja. Huruf yang kedua ta. Apa yang huruf kedua? Alfan disiapkan coba tisunya. Yang lain dinonaktifkan mikrofonnya. Hanya suara Alfan saja. Nah, coba Alfan, ada tisunya? Alfan tasbih. Tunggu Ustaz. Ada tisu? Nah, ini masih mau mencari tisu. Jadi sudah saya sampaikan, disiapkan tisunya. Ustaz. Bergetar dia. Kalau tisunya sudah bergetar, sudah cukup itu. Ya, nah oke. Alfan, coba. Ulangi lagi. Ah ya. Sudah cukup. Yang penting sudah ada getaran. Dan jangan digigit lidahnya lagi. Lidahnya jangan sampai tergigit ya.
Nah, Sa. ada yang tahu tempat keluarnya di mana? Huruf sa ini? Luar. Coba Zulfahmi Iqbal. Di mana letak keluarnya huruf sa? Sa. Di luar. Di mana? Sa. Di luar. Letak keluarnya? Di pangkal lidah. Di dalam, Ustaz. Di Dalam. sekali lagi ya. Suaranya tidak jelas. Di dalam. Coba nanti yang lain dinonaktifkan mikrofonnya. Coba Razik, huruf sa keluarnya dari Pangkal lidah di tengah-tengah gigi atas, Ustaz. lidah. Pangkal lidah di tengah-tengah gigi atas. Bentar ini. Di tengah-tengah gigi atas. Luar apa dalam itu? Dalam. Dalam ya. Di punggung lidah ya. Punggung lidah. Bukan ujung lidah atau pangkal lidah, tapi punggung lidah. Ujung di bagian sini. Sa. 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 Oke, itu huruf yang kedua ya. Sa. Sa. Saya yakin Anda semua sudah Sa. memahami. Karakter pengucapannya apa, Ustaz? Nah, bagaimana Anda? Karakter Ada pertanyaan? pengucapannya apa? Nah, kurang jelas suaranya. Nah, oke, coba dinonaktifkan ini mikrofonnya. Hanya yang usah tunjuk saja yang boleh mengaktifkan kembali mikrofonnya. Yang usah tunjuk saja. Kalau ingin bertanya silakan angkat tangannya. Jadi tidak semuanya berbicara. Ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Tadi huruf yang kedua, huruf sa. Nah, huruf yang ketiga. Apa sifat lazim yang sa, Ustaz? Davin dinonaktifkan. Oke, yang ketiga, huruf Ha. 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 Sifat lazim yang sa apa, Ustaz? Huruf ha. Hamas, woi. Bagaimana? Sifat lazim yang sa. Keluar bunyi yang sa. Masih hamas. Hamas. Sifat lazimnya. Sifatnya hamas. Ya. Sifat lazimnya hamas ya. Jadi keluarnya ada hembusan nafas sedikit atau berdesis. Ustaz, satu karakter pengucapannya apa? Ustaz, Nah, seperti ini ya. Nah, bagaimana? satu karakter pengucapannya apa? Lemah, kuat, Macet-macet. Karakter pengucapannya lemah dia. lemah. Tetap lemah ya. Oke, Ustaz. Lemah. Sa. Karakter pengucapannya tetap lemah. Karena dia hamas. Hamas, semua huruf hamas itu karakter pengucapannya lemah.
Ya Ustaz. Oke. Oke. Ini panggilannya Kafi atau Aufa dia? Aufa Ustaz. Aufa ya. Bisa dipahami ya, lemah ya. Semua huruf hamas itu karakter pengucapannya lemah. Ya Ustaz. Oke. Yang ketiga sudah dicatat huruf H. H. Lemah ya karakter pengucapannya. Yang ketiga itu kho. Kho. Kalau itu huruf kho. Sudah ya? Selanjutnya, yang kelima, huruf Sa. 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 Sin ya. Huruf sin. Huruf sin. Ini sudah berapa ini? 5. Yang keenam, shin. Keenam. Nanti kita akan praktek. Oke, sudah semua ya? Selanjutnya huruf so. Sod ya. Kalau ada harokat fathahnya so. Atau huruf sod. Ya, sudah? Selanjutnya, nanti akan Ustaz tanya nanti ya. Nanti akan Ustaz tanya jumlah hurufnya ada berapa. Selanjutnya, fa. Fa. Ya, fa. Terakhir, huruf Ka. K. Kaf. Oke. Huruf kaf ya. Huruf yang ke-8 apa Ustaz? Fa. Fa. Sebelumnya huruf fa, setelah itu huruf kaf. Iya. Sudah semua? Sudah Ustaz. Sudah. Kalau sudah dicatat, nah ada berapa hurufnya? 9. 9. 9. Oke, sekarang cari ayat ya. Ayat yang ada huruf hamasnya. Yang berharokat bukan mati ya. Yang berharokat fathah, kasroh atau dhammah. Waja'alna Al-Quran, sama Di juz 1, silakan dibuka Qurannya juz 1, dicari, tidak boleh sama. Misalkan di ayat 2, sudah ada yang dapat ayat 2, nggak boleh di ayat 2 lagi, harus di ayat yang lain. Nah, silakan dibuka Qurannya, dicari. Ustaz kasih waktu 1 menit untuk mencarinya. Udah Ustaz. Udah Ustaz. Ya, sudah? Nah, nanti Ustaz tunjuk, tenang saja. Udah Ustaz. Biasanya yang tidak mengaktifkan kamera yang terlebih dahulu. Ustaz, Ustaz. Ya, 1 menit atau setengah menit saja. Dari 9 huruf itu harus ada. Ustaz. Oke. Nah, sudah dapat semua ya? Sudah. Coba Fahmi Iqbal. Yang lain dinonaktifkan mikrofonnya. Fahmi Iqbal. Ayat berapa? Yang ada huruf hamasnya. Ayat 7 Ustaz. Zulfahmi, bukan Fahrel ya.
Alfan Fahran. Zulfami, ayo diaktifkan mikrofonnya. Di ayat berapa yang terdapat huruf hamas? Belum lagi, Ustaz. Belum dapat? Belum. Nah, oke, silakan dicari lagi. Mana Qurannya? Coba tunjukkan ke Ustaz Qurannya. Ada Qurannya. Nah, silakan dicari huruf hamas. Ustaz kasih waktu 2 menit. Nanti Ustaz tunjuk lagi ya. Oke. Tunjuk tangan. Di ayat berapa, Alfan? Ustaz. Yang lain dinonaktifkan mikrofonnya. Hanya Alfan saja yang aktif mikrofonnya. Ayo, Alfan. Ayat Ayat 16. 16. Nah, dibacakan ayatnya. Ulaikal ladzina nastara'ud dolalata bil huda wa ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Di huruf apa? Hamasnya. Yang ulaika. Coba diulangi, Alfan. Kurang jelas suaranya. Yang di ulaika. Ulaika. Ulaika ya. K-nya ya. Oke, ada di huruf K-nya. Itu ayat 16. Nah, coba. Nah, syukron ya, Alfan. Ada Davin sekarang. Davin, boleh diaktifkan mikrofonnya. Alfan dinonaktifkan mikrofonnya. Ayat 17, Ustaz. Ayat 7. 11. Ayat 17. Ya, Ustaz. Nah, coba dibacakan ayatnya. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Oke. Nah, ada di huruf apa? Hamasnya. Masaluhum, Ustaz. Masalum. Huruf apa? Huruf sa. Sa-nya ya. Oke, sudah benar. Yes, Ustaz. Kron, Davin. Ada yang mau mencoba lagi? Sebelum ke Zulfahmi. Ustaz. Oke. M Khairul. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Ayat 6, Ustaz. Ayat berapa? Ayat 7. Ayat 7. Nah, boleh dibacakan ayatnya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Di huruf apa hamasnya? Ada 4. Ada 4. Huruf apa saja itu? Yang khatamallah, yang kha sama Oh, ya. sam'ihim, sin Sin ya. wa ala absarihim, sa Oh, ya. ghishawatu, sya
Nah, sudah. Oke, syukron am khairul. Nah, kembali lagi kepada Zulfahmi Iqbal. Nah, sudah dapat insyaallah nih ya. Ayat berapa Zulfahmi? Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Oke. Jadi huruf apa? Fahmi? Sin. 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 Selain itu ada? Selain sin? Selain sin? Tidak ada? Mana Zulfa? Hanya sin saja? Ya. Oke, tadi ayat berapa? Zulfahmi? Iya, Ustaz. 3. Nah, coba teman yang lain, Zakwan. Apa hanya satu? Wa minan nasi aja, sin aja. Dia 3 itu. Ada Ustaz. Zakwan? Tadi ayat yang dibacakan Zulfahmi apa hanya sin saja? Huruf hamasnya? Tidak. Minan nasi. Ustaz, permisi Ustaz. Ya. Ada huruf yang lain, Zakwan? Tidak ada? Ada Ustaz. Nah, coba Khairul. Khairul. Tadi tunjuk tangan. Yang apa? Oh, wabil yaumil akhiri. Oh, ya benar. Diperhatikan baik-baik hurufnya. Kalau bisa hafal hurufnya. Nah, syukran ya Khairul. Nah, kalau bisa dihafal. Nah, Zakwan, dihafal hurufnya. Ada berapa tadi, Zakwan? Huruf hamas. Ada 9. Bukan 10. Hanya 9 ya. Oke, jadi ada 9 huruf hamas. Nah, itu wajib dihafal. Dihafalkan. Karena secara garis besarnya sifatul huruf. Nah, itu posisinya ada yang hamas dan jahar. Sifatnya. Ada banyak sifatul huruf. Tapi ini boleh dinonaktifkan semuanya. Nah, tengok ada 5. Mikrofonnya dinonaktifkan semuanya. Fahrel. Nah, oke. Ya, Pak. Oke, untuk huruf hamas Ustaz sudah paham semuanya. Ada 9 ya, ada 9 huruf. Dimulai dari tadi huruf K dan diakhiri huruf K ya. Jadi ada 9, diingat-ingat itu. Nah, kita lanjutkan lagi.
huruf jahar. Huruf jahar. Nah, tulisannya seperti ini. Terbalik ya tulisannya ya. Nah, jahar. Jar. J-A-H-R. Ya Ustaz. Nah, sudah ya? Jelas ya? Nah, coba ini. J-A-H-R. Jelas Ustaz. Jahar. Nah, sudah? Nah, itu Sudah, Ustaz. yang kedua, sifatul huruf jahar. Nah, sifatul huruf jahar di sini ada sifatnya. Sifat jahar itu ditahan nafasnya. Tidak boleh keluar nafas. Nah, yang kalau tadi itu dikeluarkan nafasnya sedikit atau berdesis yang hamas. Sedangkan yang jahar itu ditahan nafasnya, nggak boleh dikeluarkan. Nah, kalau masih keluar berarti tidak sempurna pengucapannya. Nah, boleh dipegang lagi tisunya, kita sama-sama praktek. Tisunya sudah ada? Nah, ini tisunya. Dipegang ujung dari ujung dan ujung. Untuk huruf jahar. Nah, huruf jahar itu yang pertama huruf ba. Ditahan ya. Kalau bergetar, kalau tisunya bergetar berarti tidak sempurna pengucapannya. Ditahan huruf ba-nya. Coba. Ba. Kalau masih bergetar, masih terhembus ini tisunya, bergetar nih tisunya, berarti kan ada hembusan itu. Nah, itu berarti tidak sempurna pengucapannya. Jadi ditahan hurufnya. Ba. Ba. Ustaz, permisi saya Ustaz. Ba. Nah, ini karakter pengucapannya kuat ya. Untuk karakter pengucapannya kuat. Yang tadi hamas itu lemah, yang jahar ini kuat karakter pengucapannya. Boleh dicatat? Ustaz. Sudah dicatat semuanya? Sudah, Ustaz. Nah, yang kedua hurufnya ini. Ja. Ya. Tidak ada keluar nafas. Ditahan. Ustaz, sifat lazim apa Ustaz? Ja. Jangan. Ustaz, sifat lazim. Walaqad ja'alna. Ja. Walaqad ja'alna. Ja. Walaqad ja'alnal. Ja, ditahan. Ya, tidak keluar. Ustaz, sifat lazim apa Ustaz? Sifat lazim apa Ustaz? Jahar. Jahar. Nah, jahar. Untuk karakter pengucapannya kuat, ya. Nah, untuk lebih mudahnya seperti ini. Dibikin seperti ini. Ada kolomnya. Huruf pertama apa tadi Ustaz? Huruf pertamanya tadi ba. Ba. Huruf keduanya ja. Ja. Seperti ini. Kolomnya dibuat 3 sama seperti tadi di huruf hamas tadi. Udah ya? Kita lanjutkan kembali. Sudah 2 huruf. Yang huruf ketiga
Da. Da. Za. Da. Kuat, karakter pengucapannya kuat, tetapi tidak dikeluarkan nafasnya, ditahan nafasnya ya. Da. Tapi jangan ditahan terus. Ditahan terus nanti tidak bisa bernafas. Da. Da. Jangan da. Da, itu berarti ada hembusan nafasnya. Nah, contohnya seperti ini. Da. Jadi Bergetar ini. Da. Da. Itu artinya tidak sempurna pengucapannya. Dadi dubad. Dadi dubad. Tidak keluar sedikit pun nafasnya. Dari dudad. Dudad. Dani dad. Dani dad. Nanti nazomnya kita teruskan ya. Kita fokus dulu dengan huruf-hurufnya. Itu huruf yang keberapa tadi? 3. Ya, yang keempat ini. Za. Za. Ya. Za. Za. Pengucapan Za. Za. Pertemuan awal sudah dijelaskan ya dengan Ustaz Saiful ya. Ya Ustaz. Untuk letak lidahnya di mana, posisinya di mana. Posisi lidah sudah dijelaskan. Za. Ini Ustadz kelompokkan berdasarkan sifatul hurufnya. Jadi nanti mudah. Jadi tidak salah lagi mana yang seharusnya dikeluarkan nafasnya, mana yang seharusnya ditahan nafasnya. Jadi pahami ya, anak-anak semua ya. Yang keberapa huruf keberapa? Keempat. Za. Jangan sampai salah lagi. Za itu tidak keluar nafasnya. Za. Za kita jangan za. Nanti keluar nafasnya. Za. Da zalikal kitabu la raiba fihi. Coba satu orang mempraktekkan. Siapa kira-kira yang mau praktek huruf za? Menggunakan tisu ya. Siapa yang mau praktek? Alvan? Oke, boleh M Alvan. Yang lain mikrofonnya di nonaktifkan dulu. apa dia? Za. Nah, oke. Bukan za. Diulangi lagi. Di atas. Za. Beda ya antara huruf za dengan za, beda. Za. Tidak sama. Za. Za. Coba diulangi lagi Alvan. Tunggu jaringan Oke. Ustaz. Ya. Jadi intinya tidak ada hembusan nafas. Ditahan. Dan karakter pengucapannya kuat. Za. Nah, za. Za. Itu masih terlihat seperti za. 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 Nah, jadi Za. posisi lidah Di atas. letaknya itu di gigi seri, di pangkal gigi seri. Za. 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 Punggungnya ya, bukan ujung Za. lidahnya, punggungnya. Za. Za. Za bukan. Za. 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 Di pangkal ini gigi, ini pangkalnya. Kalau ini ujung. Nah, jadi Za. posisi Za. 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 Bisa dipahami ya? Za. 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 Opo A11. Opo A11 ini apa namanya ini? Za.
Oppo A11. Siapa nama Oppo A11? Nggak ada namanya. Namanya Oppo A11 ya. Bisa diganti namanya sesuai nama yang ada di absen. Ya. Jangan menggunakan nama seperti Oppo, Vivo, ya merek-merek HP yang lain ya. Nah, diganti namanya sesuai dengan nama yang ada di absensi. Tak pandai lupa. Bisa lebih enak memanggilnya. Ini memanggilnya Oppo A11 kan nggak enak. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah berapa hurufnya? Huruf keberapa tadi? 4. Huruf keempat. Huruf kelima. Huruf kelima lagi, Ustaz. Atau 4? Yang kelima lagi, Ustaz. Lagi, Ustaz. Yang kelima. Oke, yang kelima sekarang huruf ro. Kalau mengucapkan huruf ro, cukup satu getaran saja ya. Bergetar. Pengucapan huruf ro, jangan sampai berkali-kali getarnya. Cukup satu kali saja. Ro. Itu salah berarti. Lo. Tidak keluar hembusan nafasnya. Ya, Zulfahmi. Bisa dipahami ya? Ya. Oke. Ini huruf yang kelima. Oke, boleh dinonaktifkan lagi mikrofonnya agar tidak mengganggu teman yang lain. Oke, selanjutnya huruf apa ini? Za. Jangan sampai salah. Ini tidak keluar ya hembusan nafasnya. Za. Ustazah. Ustaz itu pakai za atau za? Za. Ustazah atau ustazah? Za. Pakai za ya, bukan za. Ya, Oppo A11 ya. Nah, diperhatikan dengan Oppo A11. Jangan sampai Oppo A11. Oke. Jadi diperhatikan. Ini huruf yang ke berapa? Huruf za. 6. Oppo A11 dicatat huruf-hurufnya. Selanjutnya nih huruf huruf do. Karakternya kuat. Karakter pengucapannya kuat. Sudah cukup. Nanti kita akan praktekkan. Bisa tunjuk nanti. Terutama Oppo A11 ya. Disiapkan tisunya. Oppo A11. Nanti akan kita praktekkan. Nah, Tengku ini sampai senyum-senyum saja nih.
melihat nama Oppo A11. Ya, Tengku ya. Oke, lanjut. Huruf selanjutnya O. 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 Ya, oke. Huruf to, silakan dicatat. To. O. To. To. Hmm. To. Oke, sudah cukup prakteknya. Huruf selanjutnya Zo. O. Lo. Bukan zo ya. Zo. Jadi punggung lidah itu nempel ke langit-langit. Zo. Punggung lidah. Lo. Zo. Lo. Rasakan punggung lidahnya. Punggung lidah mana? Nah, bisa dirasakan sendiri. Zo. Zo. Oppo A11 sendiri punggung lidahnya. Lo. Dengan zo. Tapi lo. Walimun binafsi. Oke. Terakhir hurufnya. Huruf jahar. Huruf wo. Ya. Masih ada lagi, bukan terakhir, masih ada lagi, masih banyak. Nah, cuma sudahnya, tapi dengarkan saja ustadznya ya. Sudah dicatat huruf go. Udah Ustaz. Selanjutnya huruf ya. Ya, jadi jangan dihembuskan nafasnya. Ya yubai. Jangan sampai ya yubaye ya. Yubaye. Ya. Jangan. Ya yubai. Jangan aye nama, jangan seperti itu. Ai nama. Sampai aye nama ya. Aye nama. Kartanya itu saya. Ini aye itu. Bahasanya karta. Ai nama. Oke, Oppo A11 ya. Dengarkan baik-baik. Jangan dinonaktifkan terus kameranya. Oke, selanjutnya. Permisi Ustaz. Permisi Ustaz. Huruf kof. Huruf kof. Ini huruf kolak bukan? Ya. Ya. Ya Ustaz. Ah, ya. Tengku ya.
Sudah dicatat semua? Catat. Lanjut. Huruf mim. 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 Mana ini? Apa Ustaz? Mim. Huruf mim. Sudah. Nah, Mim. untuk pengucapannya ini boleh keras ya, boleh kuat. Mim. Ma. Nas. Malikin Kalau sudah tahu karakter pengucapannya, jangan loyo-loyo lagi nanti. Malikin. Tapi yang kuat. Karakter itu kan karakter hurufnya kuat, jadi diucapkan tegas pengucapannya. Malikin nas. Oke, mantap. Malikin Oke, sudah bagus semua ini. Nah, jadi sudah berapa huruf tadi? 13. Ya, kita tambah lagi. 13 Huruf lam sudah. 13. Huruf lam sudah belum? Belum. Lanjutkan huruf lam. La. Belum. Lam lagi. La yukallifullah. La. Karakternya kuat, jadi membacanya pun harus tegas ya. La yukallifullah. Ya, mantap itu. Itu dulu asal itu mencari ngetak bersama agama itu. Sudah dicatat semua? Sudah Ustaz. Ada yang belum itu temannya? Huruf la. Sudah ya. Jangan diukir ya, jangan diukir. Kholas. Jangan terlalu diukir. Apa-apa aja udah Ustaz, enggak jelas tadi sore Ustaz. Kholas. Oke. Gimana lagi? Nah, ininya. Mikrofonnya. Supaya teman-temannya bisa mendengarkan apa yang Ustaz sampaikan. Opua 11 ya, dinonaktifkan mikrofonnya. Huruf selanjutnya nun. Huruf nun. Nah. Narullah. Narullahil muqaddah. Mantap Zulfahmi. Ala kulli syai'in qadir. Oke, sudah? Nah. Huruf na sudah dicatat? Sudah Ustaz. Ini ada yang menanyakan ini, Ustadz kalau huruf ain termasuk gak Ustadz? Iya termasuk. A. Ada yang catat huruf A? Ain? Amin. Sudah dicatat belum? Apa Ustaz? Huruf ain sudah dicatat belum? Sudah Ustaz. Sudah. Hum la yarji'un. Oke. Kholas Ustaz. Sudah. Kalau sudah, lanjutkan lagi huruf wa. Wow. Wow. Ustaz. Wamra'atuhu. Wailul lil mutaffifin.
Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Allahu min waraihim muhit. Wal mursalati urfa. Nah, oke, sudah banyak yang bisa mencontohkan ya. Jadi nonaktifkan lagi. Bagi Anda yang belum mengaktifkan kameranya, diaktifkan. Tapi Ustaz tunjuk ini ya. Ustaz tunjuk yang tidak mengaktifkan kameranya kecuali yang izin. Davin kemana Davin? Oke Davin. Oke, dinonaktifkan ininya, mikrofonnya. Oke, sudah dinonaktifkan. Selanjutnya Habis huruf bawah apa Ustaz? Hamzah. A. Hamzah. Ya. Nanti bisa tunjuk untuk menyebutkan huruf-hurufnya. Oke. Sudah ya. A. Sudah semuanya? Ya Ustaz. Khalas Ustaz. Nah, coba Bahrel. Sebutkan hurufnya. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, Ustaz. Ada berapa? 15. Ada 17. 17, Ustaz. Ada 7? 17 huruf. 17. Sudah beda ini. 17, Ustaz. 17. Ada 17. 17. Ada catatnya 15? Ada? Coba tunjuk tangan. 18 Ustaz. 15. 18 Ustaz. 18 Ustaz, 18. 18 Ustaz. 18 Ustaz. 18. 18 Ustaz. 17. Oke, ada 8. 18 ya. Oke, jadi nanti yang Ustaz tunjuk saja yang menyebutkan satu persatu hurufnya. Nah, coba Davin. Davin, aktifkan. Nah, sebutkan hurufnya. Ba, ja, da, za, ro, za, do, to, zo, ya, ko. Tercatat itu aja, Ustaz. Tercatat itu saja. Tadi permisi ke WC, Ustaz. Oh iya. Oke. Dinonaktifkan lagi. Ustaz. Coba M Khairul. Mana M Khairul? Sebentar. Oke, silakan diaktifkan kameranya, mikrofonnya. Sebutkan. Ba, jim, dal, zal, ro, zai, do, to, zo, ghain, ya, mim, hamzah, waw, ain, nun, lam. Oke, berapa jumlahnya? Jumlahnya ada berapa? 17. 17 apa 18? Hamzah? Termasuk tidak? Masuk, Ustaz. Termasuk ya. Termasuk. Oke. Jadi dari huruf jahar itu ada 3 huruf yang tidak boleh dikolkolahkan.
Nah, tidak ada qalqalah, ya. Tidak ada qalqalah, tidak boleh ketika pengucapannya itu berqalqalah, itu tidak boleh. Terutama ada di 3 huruf ini. Huruf lam. Contohnya bal. Nah, coba ini Ustaz. Oke. Coba Zulfahmi. Diaktifkan mikrofonnya. Zulfahmi Iqbal. Udah, Ustaz. Bal. Apa, Ustaz? Bal. Bal. Tidak boleh mantul ya. Jangan bala. Bala. Tidak boleh, tapi bal. Bal. Yang kedua ada di huruf mim. Yang pertama tadi di huruf lam. Yang kedua ada di huruf mim. Am. Sin. Am. Jangan ame. Ya. Jangan ame tapi am. 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 Yang ketiga ada di huruf nun. Nun. An. Nun. An. Am. An. An. Am. An. Itu tidak boleh mantul ya. Surat. Tidak boleh dikolkolakkan. An. An. Am. An. An. Am. Ini Raka ya. Raka nampaknya tidak menulis nih. Sudah ada catatannya? Ya. Ada tulisannya? Raka, dicatat. Oh, baru masuk. Oh, Raka itu tadi ya? Iya. Iya, oke. Nanti boleh sharing sama temannya apa saja huruf jaharnya, huruf hamesnya. Nah, boleh ditanyakan sama temannya. Oke, bisa dipahami ya, semua Anda ya? Ya, Ustaz. Bisa, Ustaz. Oke, itu Bisa, Ustaz. secara garis besar sifatul huruf. Sifatul huruf itu ada banyak ya. Kurang lebih itu ada 7 huruf. Ada lebih dari 7. Kurang lebih. Nah, ini Ustadz ambil garis besarnya saja yang sering kita ucapkan. Karakternya sering kita ucapkan. Ada yang karakternya lemah dan ada yang karakternya kuat. Nah, yang karakternya kuat ini tidak boleh keluar nafasnya. Nah, ini penting sekali dihafal, hurufnya dihafal, jangan sampai nanti salah. Yang hames malah dibaca jahar atau sebaliknya. Hams. 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 Hams ya. Hams. Hams. Oke. Hams. Baik. Sifatul huruf ini bersandingan dengan makharijul huruf. Nah, jadi ketika ada makharijul huruf, itu pasti sandingannya sifatul huruf. Ini tidak bisa dipisahkan. Tempat keluarnya huruf, letaknya di mana, posisinya di mana, tentu ada karakternya dari masing-masing huruf itu. Nah, lemahkah karakternya atau kuatkah karakternya? Nah, tadi sudah dipelajari sifatul huruf yang sifatnya kuat karakternya dan lemah karakternya. Itu harus dihafal oleh Anda semuanya. Jadi ketika pengucapannya tidak salah lagi nantinya. Oke ya, bisa dipahami semua. Nah, barangkali tahsinul Quran untuk hari ini itu yang dapat saya sampaikan. Ustaz berharap semuanya mempraktekkan. Kalau catatannya tidak lengkap, dilengkapi catatannya. Nah, ini penting sekali. Pengucapan huruf atau sifatul huruf perlu wajib diketahui. Nah, jadi ketika sudah mengetahui sifatul huruf,
kita tidak salah lagi dalam mengucapkan makharijul huruf. Oke, baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terus semangat untuk belajar di hari kelima nanti. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat, terutama menghafal Qur'annya. Ya, ini lagi proses menuju menghafal Qur'an. Jadi tetap mempelajari tahsinul Qur'an itu wajib hukumnya. Mempraktekannya juga wajib. Jadi Anda semua ketika sudah dapat materi, nah tinggal mempraktekannya lagi. Nah itu. Ya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.